Pemirsa, ketahuilah bahwa kehidupan di dunia hanyalah sementara, sekedar mampir sekejap mata. Mau tidak mau, suka atau terpaksa, kita pasti akan meninggalkan dunia yang fana, berpisah dengan orang-orang yang kita cinta, dan juga saat itu kita pasti akan menutup cerita hidup di dunia yang sementara ini, meninggalkan orang-orang yang kita sayang. Maka dari itu, tebarlah benih-benih kebaikan di alam dunia, tanami pepohonan amal soleh, sebab nanti pada akhirnya ketika kita harus kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan kebaikan demi kebaikan yang akan terus terkenang sepanjang masa, kita kembali dalam keadaan tersenyum bahagia, sementara orang-orang yang melepas kita dalam keadaan menangis dan berduka. Ini sesuai dengan sebuah ungkapan indah penuh makna. Waladatka ummuka ya bna Adam baqiya, wan nasu haulaka yadhakuna surura, fajhad li nafsik an takuna iza bakau fi yaumi mautika duhikan masrura. Wahai anak manusia, di saat kau terlahir di alam dunia, dirimu dalam keadaan menangis, sementara orang-orang yang ada di sekelilingmu, bahkan ibu yang melahirkanmu dengan penuh perjuangan, wahnan ala wahnin, sakit di atas sakit, berkuah keringat, bersimbah darah, bermandikan air mata, bahkan nyawa menjadi taruhan dalam hidupnya di saat mengeluarkanmu ke alam dunia dalam keadaan tersenyum bahagia. Kata kuncinya, fajhad li nafsik, berjuanglah, berkorbanlah, tebarlah benih-benih kebaikan, tanami pepohonan amal saleh, hingga saatnya nanti, dikala kau menutup cerita hidupmu di dunia, kau kembali menghadap Allah Ta'ala dalam keadaan tersenyum bahagia, sementara orang-orang yang melepas kepergianmu dalam keadaan menangis dan berduka. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa walah wa ba'du. Pemirsa Insan BP Jam Sostek yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, kami ucapkan salam terhangat untuk Anda semua dari kami di Geraha BP Jam Sostek di Sekretariat Yayasan Al-Maghfirah Geraha BP Jam Sostek, yang mudah-mudahan pada kesempatan malam ini kita semua mendapatkan keberkahan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini saya benar-benar bahagia karena hari ini adalah debut atau pertama kali kita melangsungkan kegiatan siniar atau podcast dari Yayasan Al-Maghfirah BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jam Sostek. Mudah-mudahan ini menjadi langkah awal yang baik untuk kita semua. Mudah-mudahan ini menjadi satu kegiatan yang istiqomah, konsisten dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita tadi sudah mendengarkan kata mutiara dari guru kita, Guru Luqmanul Hakim Marzuki. Juga malam ini kita kedatangan bintang tamu yang spesial, alhamdulillah ya, yang sudah tidak asing lagi di wajahnya sudah tidak asing ya, karena sering nongol atau muncul di layar kaca. Bersama kita sudah hadir Bapak Muhammad Iqbal PhD, Dr. Muhammad Iqbal. Beliau adalah seorang psikolog, juga seorang dosen di Universitas Paramadina, juga sering kita lihat warawiri di layar kaca. Assalamualaikum Pak Dokter. Alhamdulillah, Masya Allah. Boleh didekatkan Pak Dokter? Masya Allah. Beliau adalah seorang psikolog ya, juga seorang dosen di Universitas Paramadina, dan juga sering warawiri ya Pak ya, sering nongol di layar kaca, dan juga beliau sering kita lihat menjadi narasumber di berbagai stasiun televisi swasta. Gitu ya Pak Dokter ya. Masya Allah. Sehat Pak Dokter ya? Alhamdulillah. Tadi kayaknya kena macet Pak Dokter. Macet hari ini. Masya Allah. Mudah-mudahan perjalanannya membawa berkah dan pahala. Amin, Pak Dokter. Terima kasih banyak sudah mau datang ke tempat kami Pak Dokter. Alhamdulillah, ini debut pertama kita, kedatangan orang yang hebat, orang luar biasa. Mudah-mudahan
menjadi bekal wawasan dan pengetahuan untuk kita semua di Insan BP Jam Sostek, juga pemirsa dimanapun Anda berada. Jangan lupa hari ini kita debut pertama, dan juga tolong dibantu subscribe, di like dan di share sebanyak-banyaknya. Juga jangan lupa dinyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Juga kita ada narasumber yang sudah tidak asing lagi di BPJS Ketenagakerjaan, guru kita, Guru Lukmanul Hakim Marzuki. Assalamualaikum Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sehat terus Guru ya. Amin ya. Sehat panjang umur Pak Dr. Iqbal, Pak Guru Lukman. Mudah-mudahan sehat panjang umur, diberikan berkah umur, diberikan keberkahan dan juga kebaikan yang abadi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, pemirsa Insan BP Jam Sostek dimanapun Anda berada, malam ini kita akan mengupas sebuah tema yang lagi anget nih Pak Dokter nih, Guru ya. Lagi anget nih sebenarnya nih. Karena kemarin kita lihat ada sebuah kejadian yang mengerikan di sebuah negara, ya, yang gara-gara itu gitu, gara-gara perilaku ini itu sampai, mohon maaf ya Pak Dokter, petingginya dipukulin Pak Dokter. Kejar-kejar ya. Dikejar-kejar Pak Dokter. Itu luar biasa itu Pak Dokter. Ya. Kita akan membahas tentang satu perilaku yang di semua norma menurut saya ini adalah perilaku yang memang buruk gitu ya Pak Dokter. Ya. Boleh silakan Pak Dokter, kita kupas sedikit. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa sekalian, kita melihat sekarang banyak sekali orang-orang itu flexing. Ini. Flexing itu bahasa lainnya pamer. Pamer, tetapi pamernya ini tujuannya untuk menunjukkan kekayaan yang itu terus saja banyak penyebabnya. Betul. Bisa jadi karena pengaruh lingkungan, budaya, rekan sebaya, tapi ada juga karena trauma kemiskinan. Orang yang kaya sejak lahir itu biasanya tidak akan pamer. Udah biasa. Tapi orang yang dulunya miskin dihina, itu biasanya ketika dia sukses, dia seolah-olah ingin melampiaskan sakit hatinya dengan memamerkan keberhasilannya. Oh gitu. Itu tanpa disadari. Iya. Jadi flexing ini sebenarnya karena maraknya media sosial, sehingga menjadi sorotan. Iya. Di tengah kemiskinan, di tengah banyaknya PHK, di tengah susahnya lapangan kerja, public figure, ya saya menyebutnya public figure lah ya. Iya. Influencer gitu ya, bisa pejabat publik, bisa tokoh, bisa artis ya. Iya. Itu malah dia memamerkan, yang ini menyebabkan terjadinya kecemburuan sosial. Kecemburuan sosial. Itu yang terjadi di Nepal yang kita bahas tadi. Bagaimana anak-anak pejabat pamer, pesta, party, mobil mewah, ya sementara rakyat kesulitan. Sedang menjerit. Nah, ini yang harus kita pahami bahwa ketika dia misalnya bukan pejabat publik saja pun orang sudah cemburu, sudah sakit hati, apalagi dia yang dibayar digaji dengan pajak rakyat. Nah, untuk itu memang salah satunya agama yang bisa memberikan penedukasi. Ya, memberikan rem gitu ya Pak Dokter. Kenapa? Karena agama kita sudah sejak lama mengingatkan kita tentang kesederhanaan, tentang tidak ria ya, tidak ujub ya, tidak sombong ya. Yang itu tentu saja menjadi salah satu kunci bagaimana kita membangun hidup bahagia. Bayangkan orang yang flexing, setiap hari dia sibuk mikirin mau update status apa nih, mau pamer apa lagi hari ini. Ya, hari ini mungkin dia umroh sekeluarga, dia pamer. Hari ini dia keluar negeri sekeluarga, besok dia pakai baju apa, dia pamer. Sehingga tidurnya nggak nyenyak. Karena dia membutuhkan validasi dari orang lain. Haus validasi. Kalau kata anak sekarang haus validasi Pak Dokter. Bahwa dia hebat. Dia mau menunjukkan komen-komen yang positif. Kalau ada kok satu aja komen negatif dia hapus. Dia nggak bisa tidur ya. Makanya kalau bermedia sosial kuncinya jangan baper. Nah, jangan baper. Yang kedua, jangan terpengaruh. Kadang-kadang di TikTok, di Instagram, di Facebook banyak orang yang seolah-olah hidupnya sempurna. Jadi flexing itu menggambarkan seolah-olah hidupnya sempurna, nggak punya masalah. Padahal dalam teorinya nggak mungkin seseorang itu punya masalah. Karena masalah itu pasti terjadi. Jadi saya melihat bahwa flexing ini adalah perilaku yang seharusnya kita hindari dan kita harus bijak menggunakan media sosial. Mantap. Pak Dokter, tadi kan yang saya garis bawahi dari statement Pak Dokter adalah bahwa flexing atau perilaku pamer ini adalah ketika seseorang salah satunya punya
Salah satunya diakibatkan oleh dulunya miskin, nah sekarang kaya. Berarti dalam tanda kutip, mohon maaf Pak Dokter ya, OKB berarti Pak Dokter. Iya, atau bahasa lainnya trauma kemiskinan. Trauma kemiskinan. Trauma kemiskinan. Ya, yang ini menyebabkan akhirnya orang seperti unfinished business. Masa lalu yang tak pernah usai. Dia belum selesai dengan dirinya. Betul. Ada orang yang pernah mungkin dihina, dibully, atau yang diabaikan orang tuanya sejak lahir, orang tuanya bercerai lalu dia dicuekin. Atau orang yang pernah menolaknya, dia pengen ngelamar seorang wanita. Balas dendam. Bukan, iya balas dendamnya itu pengen nunjukin aja bahwa gue nih, lu nyesel sama anak gue gitu ya. Nah kan ini nggak selesai-selesai. Iya benar. Padahal agama kita mengajarkan memaafkan. Berlapang dada, bersabar. Karena saya melihat sendiri faktanya orang-orang yang flexing ini akhirnya apa? Ketika sesuatu yang dia tampilkan nggak sesuai dengan kenyataan, dia bohong. Iya. Dia akhirnya mencuri, merampok, menipu demi flexingnya. Demi mendapatkan validasi. Betul. Misalnya, dia hari ini mungkin punya uang, dia keluar negeri. Besok orang nanya lagi, mana konten keluar negerinya? Dia nggak punya uang. Akhirnya dia pay letter, kartu kredit, akhirnya pinjaman online, demi memenuhi followernya. Iya. Bahkan tidak sedikit orang yang kemudian setelah dia pinjam online dan segala macam terjerat hutang, akhirnya dia mohon maaf bunuh diri. Makanya dalam teori fisika gaya dan tekanan itu saling berhubungan. Kenapa ada tekanan? Karena ada gaya. Untuk mengurangi tekanan, kurangi gaya. Khususnya gaya hidup ya. Untuk mengurangi tekanan, kurangi gaya ya, gaya hidup. Berarti izin Pak Dokter, jangan-jangan berarti yang namanya flexing ini salah satu kelainan jiwa gitu, Pak Dokter. Bukan kelainan jiwa itu. Jadi katakan dari sisi psikologi lah gitu. Bukan, tetapi hanya ya perilaku yang mungkin ya sama seperti sombong gitu ya. Ya akhlak lah yang berhubungan dengan akhlak. Tabiat gitu ya Pak Dokter. Tabiat perilaku yang ini tanpa disadari sebenarnya. Tanpa disadari. Iya. Karena bagi sebagian orang yang bekerja sebagai influencer, misalnya naik di kelas bisnis itu sebagai branding. Personal branding supaya tarif dia jadi naik, diundang itu naik. Oh ini orang rate-nya jadi naik. Kelas nih. Oke lah, fine. Karena dia memang kebutuhan pekerjaan. Tapi ada orang yang memang dia sebenarnya belum layak gitu loh. Tapi dia maksain diri. Nah, maksain diri tidak sesuai dengan kenyataan. Ini yang flexing. Yang akhirnya dia tersiksa. Nah, kalau di dalam teori tentang tabiat yang tadi Pak Dokter bilang ya, kalau di pelajaran yang saya pernah pelajari gitu Pak Dokter ya. Ya, koreksi apabila saya salah nih Pak Dokter ya. Tabiat itu kan dari toba ayat ba'u, artinya terstempel gitu Pak Dokter. Apa jangan-jangan, mohon maaf, flexing ini sudah bawaan sejak lahir, kemudian tidak bisa diubah atau gimana Pak Dokter? Ya banyak motif ya. Ada yang mungkin karena masa lalu, unfinished business tadi, kemiskinan. Ada yang karena tuntutan pekerjaan, seperti para public figure, influencer. Dia itu harus buat konten supaya orang mau ngikut. Ada yang ketiga, penipu. Kan banyak kan kasus yang orang supaya mau ikut saham-saham dia. Dia I see. Ada beberapa tuh. Ada dengan tagline murah banget atau dengan yang lain-lain ya. Iya gitu. Itu kan tujuannya supaya menarik orang, supaya mau ngikuti program dia. Investasi di tempat dia. Misalnya, atau ikuti kelas dia. Itu strategi bisnis ya, strategi. Meskipun negatif lah ya Pak Dokter. Negatif. Tetapi yang menarik adalah ada yang flexing itu karena tanpa disadari. Karena dia tidak punya konten, mau ceramah nggak bisa, mau ngisi acara nggak punya ilmu, udah flexing aja. Meskipun pamer aja. Meskipun tadi dengan cara menipu, dengan akhirnya menipu diri sendiri kan. Dan yang terakhir ada juga karena tuntutan bisnis, misalnya untuk strategi perusahaan ya. Misalnya dia punya pabrik skincare atau dia pengusaha skincare, lalu dia setiap hari nunjukin kalau dia itu dengan skincare itu dia terlihat lebih glowing. Padahal pakai filter misalnya. Wajahnya putih, tangannya hitam ya. Kalau digaruk ngebul itu. Masya Allah. Kita intermezzo sedikit Pak Dokter bahwa hari ini kita podcast atau siniar malam ini itu kita disponsori oleh
MWS nih Pak Dokter. Jadi MWS ini singkatan dari Manna Wassalwa Pak Dokter. Alhamdulillah. Jadi Yayasan Al-Maghfirah sudah punya usaha sendiri. Kita punya air mineral MWS Manna Wassalwa, juga ada kopi shop Pak Dokter. Ini kopi shopnya bisa disorot nanti kameranya di zoom. Ini kopinya alhamdulillah juga ada beberapa varian. Jadi tadi kita mau beli yang matcha, yang coklat juga udah kehabisan, dan juga ada banyak makanan di lantai LG tadi dekat smoking room Pak Dokter. Jadi alhamdulillah Insan BP Jam Sostek, kita nyebutnya Insan BP Jam Sostek Pak Dokter ya. Insan BP Jam Sostek yang ada di Geraha BP Jam Sostek ini, kalau mau jajan gitu, mau ngopi, bisa ke coffee shopnya MWS Manna Wassalwa, punyanya Yayasan Al-Maghfirah. Doakan mudah-mudahan tambah laris lah, tambah berkah gitu Pak Dokter ya. Alhamdulillah tadi kita udah dengar tuh ya Guru, bahwa perilaku flexing ini atau perilaku pamer ini adalah sebuah trauma kemiskinan gitu Guru. Guru, boleh dong Guru dikasih sedikit pencerahan nih Guru, bahwa kalau flexing dengan ria Pak Dokter mirip nggak sih Pak Dokter? Beda-beda tipis lah. Beda-beda tipis. Irisannya di mana Pak Dokter? Irisannya adalah nggak sesuai kenyataan, itu aja. Oh gitu. Iya. Supaya mendapat pujian, supaya mendapatkan validasi. Nah, niat itu Guru tuh. Niat agar mendapatkan pujian. Kalau dari sudut pandang agama bagaimana sih Guru? Di dalam kitab-kitab hadis itu pasti muqaddimah awal. Ya. Selalu Nabi kita Muhammad SAW menggambarkan sahihin niyah qablal amal. Luruskan niatmu sebelum berbuat. Maka orang-orang yang flexing, yang haus validasi, orang-orang yang kepengen viral, tanggung. Jauh-jauh hari sudah diingatkan, kalau kepengen viral, kepengen banyak diakui orang, bul ala zamzam, patu'raf. Kencingin sumur Zamzam, kau akan terkenal. Oh gitu. Terkenal apa? Terkenal gilanya. Gitu Pak Dokter ya. Terkenal gilanya. Iya. Karena orang-orang yang haus validasi itu terjangkit penyakit hati. Kata Hujjatul Islam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali, bahwa penyakit dalam diri manusia itu ada dua. Yang pertama penyakit jasmani, yang kedua penyakit ruhani. Namun yang membedakan Pak Dokter, bahwa penyakit jasmani yang tahu hanya dirinya. Sementara kalau penyakit rohani justru orang lain lebih tahu daripada dirinya. Oke. Dan penyakit jasmani itu ya paling-paling hanya membahayakan urusan dunia. Kita kena diabetes, jantung, liver, ginjal dan lain-lain. Itu kan penyakit-penyakit jasmani. Ya paling-paling ujungnya mati udah. Tapi kalau penyakit rohani, ria, haus validasi, flexing, dan lain-lain itu kan merupakan penyakit rohani yang bukan hanya merugikan dunia, tapi mencederai akhiratnya nanti. Mencederai akhirat. Na'udzubillah. Kan nggak pernah ada pertanyaan munkar nakir ditanya waktu di dunia diabetesmu berapa, gulamu berapa, ya kan, jantungmu seperti apa, enggak. Yang ditanyakan hal-hal yang seputar kelakuan kita itu kembali kepada akhlak yang tadi Pak Dokter katakan. Betul. Makanya bagaimanapun kita sebagai orang tua khususnya atau siapapun kita harus bisa memperbaiki akhlak yang mulia dan memberikan edukasi yang jelas bahwa di zaman saat ini banyak hal-hal yang justru sangat amat merugikan diri kita ketika kita salah menggunakan. Contohnya media sosial saja. Kalau kata Allahyarham Kiai Haji Zainuddin MZ kan, bahwa handphone kita ini yang semua banyak muatannya di dalamnya itu diibaratkan seperti pisau. Iya. Artinya pisau kalau digunakan sama orang yang tepat, insya Allah ke arah yang tepat. Tapi kalau pisau digunakan sama orang-orang yang jahat, na'udzubillah min dzalik, bisa buat membunuh, buat membunuh dan lain-lain. Itulah seperti itu. Makanya perlunya edukasi. Tadi sudah banyak, masya Allah, hal-hal yang dapat menginspirasi kita yang beliau sampaikan tuh. Ya ini menjadi bahan renungan buat kita semua dan buat pemirsa Insan BP Jam Sostek dimanapun udah ada.
Oh gitu. Jadi intinya bahwa yang disebut dengan flexing atau ya tipis-tipis ria tadi itu Pak Dokter, sebenarnya adalah penyakit yang bisa disembuhkan berarti Pak Dokter? Bisa, karena rata-rata banyak orang flex itu karena pengaruh rekan sebaya. Iya. Pak Dokter sebentar, saya potong. Kenapa disebut flexing sih Pak Dokter? Flexing. Kenapa Pak Dokter itu? Ya flexing itu ya artinya show off gitu ya. Show off. Ya, ingin menunjukkan gitu ya. Iya. Padahal ya tadi pengaruh rekan sebaya itu misalnya adalah contoh nih ya, ibu-ibu yang ngantar anak sekolah lalu sambil nunggu anaknya ngumpul di kafe. Nah, seru nih kalau ngomongin mak-mak nih. Lalu yang satu pamer emas gitu kan gini, ambilin dong. Yang satu nggak mau kalah, saya yang sana dong. Oh gitu kan? Ya. Nah besok akhirnya temennya yang nggak pamer, wah ini nggak bisa nih, besok gue pakai juga emas gue nih. Akhirnya bertempurlah mereka saling pamer. Lalu pertanyaannya, apa dampaknya? Gimana perasaan orang yang nggak punya? Ya benar. Akhirnya mereka sedih, down, malu. Itu yang baik. Tapi kalau dia yang terhasut setan, dia bisa mencuri, dia bisa merampok, dia bisa mencederai orang lain demi memenuhi tuntutan rekan-rekan sebaya tadi. Nah, atau dia kembali lagi haus validasi tadi. Betul. Itu. Atau dia nuntut sama suaminya, bang, pokoknya saya nggak mau, harus ada emas 15 kilo. Ini nggak bisa, saya setiap kumpul ibu-ibu saya nggak punya, yang lain punya. Akhirnya suaminya tertekan korupsi. Juga. Nah, itu panjang. Berarti memang itu punya efek domino yang luar biasa gitu. Betul. Pak Dokter. Jadi lagi-lagi ini kuncinya di akhlak, bahwa kalau kita memahami tadi buat apa sih kita di dunia ini ya. Yang dilihat dalam nih. Buat apa gitu. Kita tujuan kita diciptakan untuk beribadah atau berbuat baik, mencegah kebaikan ya. Mencegah ke rumah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya bukan untuk mengumpulkan kekayaan atau apalagi memamerkannya. Kalau mengumpulkan lalu berbagi sih nggak masalah. Ya. Ya, tetapi kalau dia berbagi kepalsuan, nah ini yang berat ya. Ya. Orang yang dampak korban dari keberbagian dia akhirnya down. Nah ini yang terjadi pada masyarakat kemarin. Ketika pejabat publiknya pamer, marah, ngeledekin, nantangin. Nah. Ketika diingatkan ya, ini membuat terjadinya kerusuhan, kesenjangan yang menyebabkan ketidakstabilan keamanan nasional. Jadi gara-gara flexing satu negara bisa rusuh tuh Pak Dokter. Betul. Jadi flexing itu kata kuncinya adalah show off. Seolah-olah hidupnya sempurna. Nah, itu aja. Seolah-olah hidupnya sempurna. Padahal banyak luka-luka. Banyak luka yang dia tutupi sendiri. Betul. Yang mana ada orang nggak punya masalah hidup. Bener. Jadi kalau hidup kita ini pasti dilingkupi masalah. Betul. Pasti bertabur masalah. Karena kalau bertabur wijen namanya onde-onde, Pak Dokter. Pak Dokter, ini menarik nih Pak Dokter ya. Bahwa tadi dikatakan oleh Pak Dokter dan kita sempat berbincang bahwa flexing itu memiliki efek domino yang luar biasa. Saya penasaran Pak Dokter. Di zaman media sosial ini, saya sering dengar gitu bahwa ya kita punya media sosial ya memang untuk pamer gitu, gitu. Emang untuk show off gitu, untuk show off. Jadi sebenarnya kita ada di satu zaman yang kita diwajibkan untuk flexing gitu Pak Dokter. Menurut Pak Dokter gimana Pak Dokter? Ya, orang banyak memahaminya bagi politisi, bagi artis itu namanya personal branding. Oke. Tetapi tidak hanya dengan kekayaan. Ada juga hasil karyanya, ada juga seninya, dengan ilmu, ada juga ilmunya, tidak murni hanya kekayaan. Tetapi kalau dia nggak bisa ngomong, dia nggak punya ilmu, apa yang mau dia jual? Ya hanya fisik aja. Contoh dia naik jet pribadi itu banyak tuh di Cina dan di lain-lain ya. Padahal mereka ternyata cuma nyewa dan jet pribadinya nggak terbang lagi. Itu bohong gitu loh. Jadi kemarin ada viral disebut di negara tetangga, beberapa anak muda berbaris di jet pribadi seolah mereka naik jet pribadi. Ternyata ada pilot yang ngecek, ternyata pesawat ini nggak pernah terbang di tanggal itu. Ketahuan deh. Ketahuan ya kan. Supaya gitu. Kan sebenarnya tujuannya supaya orang itu mau ikut. Mau ngikut program dia, apakah itu bisnisnya, investasi, atau dia seolah-olah ingin nunjukin bahwa gue begini ini berhasil loh, lo mau ikut gue nggak? Dan banyak orang Indonesia ini pengen instan,
Nggak mau kerja keras, pengennya untung gede. Nah, langsung kaya. Langsung kaya. Ini jadi banyak korban penipuan. Nah, jadi paket lengkap sebenarnya Pak Dokter. Paket lengkap. Jadi flexing ini bisa digunakan para penjahat juga untuk menipu korbannya. Termasuk orang-orang yang kemarin ada viral juga tuh. Sepasang kekasih berpacaran online. Begitu ketemu sama-sama lapor polisi karena wajahnya nggak sesuai aslinya. Dengan pasal penipuan. Jadi ini kan lucu gitu loh. Iya. Kok bisa? Kemarin ada juga di Hong Kong ya kan. Pelaku flexing ketipu yang satu sama kerja di Korea, satu kerja di flexing. Hong Kong, pacaran online. Lalu ketemu ternyata nenek-nenek. Itu ada juga. La ilaha illallah. Sempat baca itu. Jadi media sosial ini ibarat pisau bermata dua. Ya. Kita mau bisnis bisa. Kita mau belajar pakai ilmu bisa. Cari jurnal, baca buku bisa. Tapi dia juga bisa membunuh kita. Dia bisa juga menjerumuskan kita dengan pornografi, kecanduan game, judi online, pinjaman online. Maka pertanyaannya, kenapa marak judi online? Kenapa marak pinjaman online? Karena banyak orang pengen instan. Iya. Pengen cepat kaya tapi nggak mau capek. Betul. Akhirnya para pengusaha pinjaman ini membaca peta market. Oh, ini ada peluang nih. Ya, nggak apa-apa gua rugi-rugi dikit tapi untungnya gede gitu. Atau ada resikonya ya kan dengan bunga yang sangat besar. Atau orang yang main slot misalnya kan, karena banyak orang yang pengen instan, nggak mau kerja keras ya. Padahal slot itu dikendalikan ya kan. Betul. Semuanya nggak ada yang menang. Nggak ada yang menang, dikendalikan oleh bandar. Iya, jadi ini yang tidak dipahami masyarakat kita. Bahwa tidak ada yang instan, semuanya butuh dengan proses. Betul. Dan perilaku flexing ini gampang sekali mencuci otak mereka gitu ya. Betul. Pak Dokter, Masya Allah. Pak Dokter, kalau kita melihat peta itu, saya kemarin sempat riset tentang materi kita pada kesempatan malam ini. Kalau Pak Dokter kan seorang psikolog ya. Justru di podcast lain mereka membuat flexing menurut psikiater, Pak Dokter. Berarti jangan-jangan penyakit flexing ini ada obatnya secara kimia. Gimana Pak Dokter, menurut Pak Dokter? Ya mungkin ya, tetapi saya melihat ranah-ranah psikiater kan lebih kepada pendekatan farmakologi ya. Contoh orang yang cemas lalu dikasih obat supaya dia hilang cemasnya. Atau orang yang sulit tidur, insomnia lalu dia diberi obat penenang supaya dia bisa. Insomnia dari dia karena haus validasi itu Pak Dokter? Ada juga yang begitu. Oke. Ada juga ya, karena dia sakit hati, mendidih darahnya melihat orang pamer, dia pengen pamer juga. Apalagi misalnya pamernya itu contohnya mantannya nikah, lalu dia nggak sabar, dia nggak tahan, akhirnya dia pura-pura punya suami atau punya pacar baru misalnya, pamer ya. Iya. Bahkan makanya di luar negeri juga banyak pacar sewaan, suami sewaan gitu. Yang itu hanya untuk flexing aja. Jadi akhirnya muncul kebutuhan baru ya, supply and demand ya. Muncul akhirnya jasa-jasa untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang tidak terpenuhi hasratnya tadi. Ya, jadi supply and demand-nya secara ekonomi itu ada juga gitu ya. Betul. Bahwa ada orang-orang yang butuh untuk flexing, kemudian ya kami menyuplai orang-orang yang mau flexing. Ya, di Indonesia udah banyak juga ada dating apps. Rental ya. Rental dating ya. Iya, rental pacar. Rental. Astagfirullah, naudzubillah. Padahal itu nggak perlu ngapain sih gitu loh. Iya, aduh. Bisa jadi si pacarnya yang sok itu belum tentu juga bahagia, bisa juga dia terpaksa juga. Jadi banyak di antara kita itu, makanya anak-anak muda harus belajar menerima kegagalan. Ditolak itu biasa harusnya. Ya ditolak ya. Saya kalau ditolak, bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Ya salam. Mata tumbuh hilang berganti, mati satu tumbuh 1000. Ngapain kita mau menikahi orang yang nggak mau sama kita? Iya benar. Cari yang mau aja. Iya. Bukan begitu Ustaz? Iya. Laki-laki berapa Guru? 1. Perempuan harusnya berapa tuh Guru tuh? 1 banding berapa tuh Guru? Ya lumayan lah. 1 banding 4 lah ya. Ya Allah.